Beneran kok. Oh, oke. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di latihan meditasi malam. Ini latihan meditasi umum dan memang uh, terbuka untuk umum dan kita lakukan biasa rutin ya, mingguan. Dan sebelum memulai, saya akan pandu dulu. Kita bersama-sama bangkitkan motivasi kita melakukan latihan malam ini. Untuk melakukan meditasi malam ini, hmm, kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk yang lainnya. Dan kita gunakan teks dari Joy of Living. Kita bacakan bersama-sama 3 kali. Dengan keelestasian dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan keelestasian dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan keelestasian dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada host kita malam ini, Phoenix. Silakan. Oke, thank you kok. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelum saya lupa, saya share screen dulu ya. Bentar. Oke, em, sebelum saya mulai, biasanya saya senang mengingatkan kita kembali mengenai aspirasi pembuka. Ya, jadi Minggu Rinpoche menyampaikan bahwa setiap sebelum kita mulai berlatih, ada baiknya sebelum dan sesudahnya kita melakukan sesuatu, yaitu yang pertama aspirasi pembuka, dan kita akan selalu akhiri dengan dedikasi. Mengapa? Karena dalam 1 jam ke depan ini, agar tidak sia-sia, kita tanam dengan motivasi yang bajik atau aspirasi pembuka tadi, sehingga kita tahu nih, latihan kita, diskusi kita hari ini, arahnya akan kemana. Jadi nggak dibiarkan begitu saja. Jadi bagi teman-teman yang tadi mungkin hanya membaca saja, tanamkan lagi dalam batin kita benar-benar uh, agar latihan kita hari ini benar-benar dapat bermanfaat dan tujuan kita jelas maunya kemana. Yaitu tidak lain seperti yang tadi aspirasi pembuka tadi. Sehingga tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk semua makhluk. Ya, oke. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, kita meditasi dulu ya sebentar ya. Akan saya pandu. Tegakkan tulang belakang, rilekskan otot-otot di tubuh Anda. Kita duduk sadar, beristirahat apa adanya. Kita belum mulai meditasi, hanya perlu duduk, sadar kita sedang duduk di sini. Kita sadar namun tidak terhanyut.
Bila ada pikiran yang datang, biarkan saja, tidak masalah. Kita cukup sadar apa adanya. Perlahan kita bawa kesadaran menyadari nafas yang masuk dan keluar. Anda bisa sadari nafas yang berlalu di hidung ataupun dada yang kembang kempis. Boleh pilih salah satu, sadari nafas. Tidak perlu mengontrol nafas, sadari nafas yang masuk dan keluar apa adanya. Bila ada pikiran yang bermunculan datang, tidak masalah. Kita hanya perlu sadar pada nafas. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Bila Anda terhanyut oleh pikiran, bawa kembali kesadaran menyadari nafas.
Perlahan lepaskan perhatian dari nafas. Kita beristirahat apa adanya, sadar namun tidak terhanyut. Esensi dari meditasi adalah kesadaran. Kita bawa lagi kesadaran, menyadari nafas, sadari nafas masuk, nafas keluar. Tidak perlu mengkontrol panjang pendeknya nafas. Izinkan berlalu apa adanya. Bila mulai muncul lagi pikiran-pikiran, tidak perlu ditahan, dipertahankan, ataupun diikuti. Kita hanya perlu sadar terhadap nafas kita. Perlahan lepaskan perhatian kita pada nafas, kita kembali beristirahat apa adanya. Sadar, namun tidak terhanyut. Bagi yang menutup mata, silakan perlahan dibuka matanya, namun tetap sadar, tidak terhanyut. Oke, meditasi selesai.
Boleh rilekskan otot-otot kalian ya, bagi yang agak pegal, kaku. Oke. Oke. Coba bentar. Tunggu bentar. Oke. Kita akan mulai diskusi kita hari ini ya. Nanti sembari tengah-tengah kita akan bahas bahas juga mengenai meditasi ya, terutama meditasi nafas ya. Nah, are you stuck in your comfort zone? Ini adalah tema kita hari ini. Sebenarnya tema ini juga baru muncul beberapa hari yang lalu. Pada saat itu saya sendiri mengalami suatu kondisi, keadaan yang cukup mengganggu saya, dan saat itu saya rasa, wah, kayaknya saya stuck nih di comfort zone saya. Dan I think saya rasa saya mau membawakan topik ini di hari ini. Ya, are you stuck in your comfort zone? Berarti apakah Anda stuck, ya, Anda tertahan, Anda terperangkap dalam comfort zone Anda? Ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah Anda mengalami ini? Ya, are you stuck in your comfort zone? Mungkin silakan chat di komen. Yes or no, itu aja. Cukup yes or no. Gimana lihatnya? Oke, ada yang no, boleh silakan tulis juga. Kita cenderung sama berarti ya. Yes, yes, yes. Oke. Saya lagi tunggu apakah ada yang no. Oke. Well, kita hampir semua sama ya. Bukan hampir lagi ya, 100% sepertinya ini. Mungkin ada yang no. Oke, masih yes. Oke. Saya yakin, saya rasa ya, saya cukup yakin bahwa setiap orang memiliki comfort zone masing-masing. Ya, tapi comfort zone di sini bukan zona ya, bukan tempat. Ya, bukan tempat. Melainkan bisa juga kondisi. Ya, coba kita lihat nih ya. Terima kasih yang, oh ada juga no. Ya, ada juga no. Oke, well, good. Kalau no, it's good ya. Jadi ketika kita menjawab yes or no, sebenarnya di sana ada kesadaran. Jadi it's good. Jadi Anda tahu Anda sedang stuck di comfort zone atau you're not stuck. Anda tidak stuck. Saya sadar, saya tidak stuck. Saya sadar, saya stuck. Ini adalah bukti bahwa ada kualitas kesadaran dalam diri kita sehingga kita tahu, oh saya stuck, saya tidak stuck. Good, it's okay. Nah, kita lanjut dulu. Mungkin yang yes bisa berubah jadi no nanti. No mungkin bisa berubah jadi yes nanti. Kita lihat ya. Oke. Getting to know our comfort zone. Sekarang, mari kita masing-masing kenali dulu. Kira-kira comfort zone kita itu apa? Zona nyaman kita itu apa? Mungkin saya share dulu nih. Kalau diri saya, music. Salah satunya adalah music. Music is my comfort zone. Jadi ketika saya sedang exercise, ya, olahraga, gym, ataupun hal lainnya, saya suka pakai headset dengar lagu. Bahkan saat saya dari dulu belajar atau mengerjakan sesuatu, saya senang menggunakan musik gitu. Ya. Contoh lainnya, comfort zone saya suka me time. Ya, saya suka keadaan ketika saya sendiri. Itu saya pun suka. Bukan selalu suka, well, tapi dalam sehari itu saya senang dengan momen itu. Momen ketika saya tidak ada dikerumuni orang, tapi ada sendiri. Gitu. Menikmati momen. Ya, itu adalah salah satu comfort zone saya. Ini ada contoh lain, misalnya ada orang yang comfort zone-nya tidur. Nyaman aja, tidur aja gitu. Tapi justru ada yang kebalikannya. Mereka suka kerja. Ya, bahkan sampai sakit mereka juga suka kerja. Oke? Okay? Justru kenyamanannya muncul saat mereka bekerja. Atau mungkin juga tadi ya yang saya me time ada malah yang suka bersosialisasi. Mereka suka chit chat. Ya, suka berkumpul dengan teman. Ya. Atau mungkin ada juga comfort zone Anda adalah seseorang, keluarga misalnya, ya, atau teman. Saya sendiri ada seorang teman yang bagi saya udah kayak comfort zone banget. Ya, kemanapun saya nyaman dengan orang ini, sangat nyaman. Dan ketika harus menghadapi sesuatu, asal ada orang ini, teman, sahabat saya, I will be comfort.
saya akan nyaman, saya akan tenang. Ya, jadi kita semua punya comfort zone masing-masing. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi comfort zone masing-masing apa? Singkat aja, nggak apa-apa. Bagi yang yes, yes, yes ini pasti kan ada comfort zone. Oke, pasangan dan keluarga inti. Well, good. Ada lagi? Mungkin ada yang cukup unik, nggak ada di pilihan ini, ya mungkin ya. Kerja, berarti benar ya, senang kerja. Oke, good. Teman, well, ada lagi yang agak berbeda mungkin? Rebahan, oke, good. Saya juga senang rebahan, ya. Ada lagi? Gambar. Menggambar kali ya, maksudnya gambar. Oke, menggambar. Males-malesan, good, oke. Mirip ya sama rebahan. Ada lagi yang lebih unik? Mungkin agak berbeda. Bersih-bersih. Oke, good. Bersih-bersih. Teman, well. Ya, bersih-bersih. Oke. Jadi kita udah kenali ya, bahwa setiap dari kita punya kenyamanan masing-masing. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Kita semua punya. Sama ketika saya eh, makan nasi goreng jadi senang. Saya makan ramen, wah senang gitu. It's okay. Ya, sama begitu juga dengan kenyamanan kita. Berada dalam kondisi ini kita nyaman, berada di kondisi itu kita tidak nyaman. Itu it's okay. Nggak ada yang salah. Ya, jadi teman-teman silakan berpendapat gitu. Ya. Nah, sekarang adalah problemnya. Problemnya adalah kita semua udah memiliki comfort zone. Nah, siapa yang ketika kehilangan comfort zone, Anda anxious, Anda gelisah. Apakah Anda gelisah ketika Anda kehilangan comfort zone ini? Gelisah nggak? Atau misalnya ada yang aneh, ada yang tidak nyaman gitu. Oke, tidak, good. Ini yang perlu Anda perhatikan. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Gelisah banget, jadi harus bersih terus. Oke, well, good. Ya, ya. Jadi eh, ada lagi? Oke, oke. Jadi comfort zone-nya sendiri, teman-teman, comfort zone-nya sendiri tidak ada masalah. Seringkali kan kita malah menyalahkan comfort zone. No, comfort zone tidak ada masalah. Ya, kita akan bereaksi terhadap sesuatu yang kita suka ataupun kita tidak suka. Itu adalah sesuai dengan habitual kita, kebiasaan yang sudah kita tanam untuk waktu yang cukup lama. Ya, misalnya dari kecil kita sering makan nasi merah, ya nasi merah. Tiba-tiba disuruh makan nasi putih. Atau kebalikannya, dari kecil kita makan nasi putih, tiba-tiba makan nasi merah. Ya, ada yang perubahan itu, apakah Anda tidak nyaman? Itu bisa terjadi. Bahkan pada saat melahirkan pun tetap ingin bekerja, anak tidak saya kerja. Oke, oke, ya, oke. Jadi masalahnya tidak pada comfort zone, masalahnya tidak pada kerjaan, masalahnya tidak pada teman, ya, masalahnya tidak ada di situ. Kenapa masalahnya tidak ada di situ? Contoh, saya buktinya adalah kalau misalnya comfort zone saya adalah HP, ya, berarti saya menggantungkan kebahagiaan saya pada HP ini. Ya dong, kan comfort, nyaman. Nah, tapi masalahnya bukan di HP ini. Ya, ketika saya kehilangan HP ini, terus saya gelisah, masalahnya bukan di HP ini. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau misalnya saya gelisah kehilangan HP ini, seharusnya orang lain yang kehilangan HP pun juga gelisah. Semua orang, ya, tidak terkecuali satu orang pun, kalau kehilangan HP ini harus juga gelisah. Tapi nyatanya tidak. Ada yang kehilangan HP, mereka tidak gelisah. Ya, buktinya di dalam chatroom ini juga sama. Ya, ada yang gelisah, ada yang enggak. Ya, ada yang bersih-bersih terus malah gelisah kalau enggak. Tapi buktinya ada loh yang suka bersih-bersih, tapi ketika mereka gak bersih-bersih, mereka gak gelisah. Gitu. Jadi saya rasa kita udah bisa lihat nih, masalahnya itu bukan di comfort zone-nya. Masalahnya adalah ketika kita stuck di comfort zone ini. Ya, sehingga kita memiliki rasa
kegelisahan, atau tanda kutip something is wrong. Ada yang aneh nih, ada yang aneh gitu. Ya sehingga kita pun nggak nyaman, nggak happy, ya eh, penuh emosi, ya marah dan lainnya. Ya, nah disinilah kita berlatih ya, disinilah meditasi berperan besar ya. Dalam arti adalah kita selalu menggantungkan sesuatu di luar ya, sehingga kita terkontrol ya, kita terkontrol, mudah terkontrol oleh emosi, oleh kegelisahan kita, amarah ya. Tapi ketika dalam meditasi, terutama di Joy of Living Level 1, yaitu kita mengenal yang namanya kualitas kesadaran ya. Ketika kita berhadapan dengan anxiety ini ya, kegelisahan ini ya, dengan mengenali kesadaran, menyadari kualitas ini, kita bisa menghadapi segala perubahan dengan lebih baik, dengan lebih baik. Ya, ada yang berkatakan, oh tidak akan marah lagi, tidak akan stres lagi. Enggak, kita akan sadar ketika marah, sadar ketika stres. Ya, kita jadi bos. Kita tidak lagi terkontrol. Ya, ibarat teman-teman, uh, misalnya, hmm, saya kasih contoh kerjaan. Hmm, misalnya terganggu, ya terganggu. Saya lagi kerja, tetet ketik 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 terus ada suara bunyi lagi, telepon lagi bunyi. Atau ketika saya sedang me time, saya suka me time tiba-tiba ada yang ketuk pintu saya, tiba-tiba ada yang telepon saya gitu ya. Padahal kan udah bukan jam kerja misalnya. Telepon ketok-ketok. Nah, pada saat momen itu, misalnya ketika ada amarah, saya bisa sadari amarah. Ya, ketika banyak pikiran yang celoteh, saya bisa sadari pikiran. Ya, tidak terombang-ambing. Nah, di sini contohnya adalah nafas. Jadi ketika kita lagi gelisah, kita bisa menyadari nafas. Misalnya teman-teman baru mau marah, waduh, gelisah banget nih ya. Teman yang paling dekat dengan kita sebenarnya nafas kita. Jadi kita cukup sadari nafas, masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Ini udah jadi obat. Ya, ini udah suatu teknik yang sangat membantu. Teman-teman yang baru pertama kali di sini berlatih meditasi nafas ada, boleh ketik first time mungkin yang pertama kali ada, udah semua ya. Oke, good kalau udah semua. Ada ya? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, oke. Oke, kita akan latihan lagi, ya. Kita akan latihan lagi meditasi nafas, ya. Instruksinya itu, jadi kesadaran, ya. Kita memiliki kesadaran, menyadari nafas, tahu. Intinya adalah tahu nafas masuk, nafas keluar. Tidak perlu diatur-atur, cepat lambatnya nggak usah. Kita cukup kenali, oh nafas masuk, nafas keluar. Nggak perlu dianalisis juga, asal nafasnya dari mana, kok nafasnya hari ini lebih pendek ya, kok nafasnya hari ini lebih panjang ya, nggak usah juga. Yang perlu kita lakukan adalah cukup sadari, nafas masuk, nafas keluar. Kita akan lagi latihan bentar lagi, ya kita latihan. Nanti ketika nafas masuk, nafas keluar, hitung satu. Nafas masuk, nafas keluar, dua. Nafas masuk, nafas keluar, tiga. Hitung 1 sampai 7. Kalau sudah mencapai 7, diulang lagi 1 sampai 7. Bila dari 1 sampai 3 misalnya, di tengah-tengah, berapa ya tadi ya? Lupa, lupa. Tadi 2 atau 3 ya? Lupa. It's okay. Ulang lagi dari 1 sampai 7. Tapi ingat, selalu dengan sadar, sadari nafas masuk, nafas keluar. Ya, kita latihan bentar lagi. Saya pandu, ya. Tegakkan tulang belakang, rilekskan otot-otot di tubuh Anda. Kita belum mulai meditasi.
Cukup duduk sadar, rileks, tidak terhanyut. Kita sadar kita sedang duduk di sini. Perlahan kita bawa kesadaran, sadari nafas. Sadar nafas masuk, nafas keluar, dan boleh mulai berhitung 1 hingga 7. Bila sudah sampai 7, boleh diulang lagi. Tidak perlu mengontrol nafas, cukup sadari, sambutlah nafas yang masuk, dan persilahkan nafas keluar. Bila lupa sudah sampai angka berapa di tengah, tidak masalah, kita ulang dari awal, mulai kembali. Bila ada pikiran yang berlalu lalang, tidak perlu Anda stop, dipertahankan, ataupun diikuti. Tidak perlu, kita cukup sadari nafas apa adanya. Sekarang tidak perlu berhitung lagi, cukup sadari nafas masuk, nafas keluar. Bila Anda terhanyut oleh pikiran, tidak apa-apa, bawa kembali kesadaran pada nafas.
Nafas sebagai pendukung mengenali kesadaran. Oke, perlahan lepaskan perhatian dari nafas. Kita duduk beristirahat apa adanya, sadar, tidak terhanyut. Yang menutup mata silakan dibuka, tetap sadar. Oke, oke, itu barusan kita latihan meditasi nafas. Ya, meditasi ini bisa kita lakukan ya ketika misalnya comfort zone kita terganggu ya, kita kehilangan comfort zone kita, terus kita muncul amarah ya, banyak celoteh pikiran, it's okay ya, kita bawa kesadaran kita pada nafas, sadari nafas masuk, nafas keluar. Dengan begitu kita tidak mudah ya, dengan mudah telah terkontrol oleh amarah, terkontrol oleh pikiran sana pikiran sini, enggak, kita bawa kembali pada nafas. So far ya sejauh ini, apakah ada pertanyaan atau kebingungan? Boleh chat di grup, grup chat ya, di chat. Saya tunggu bentar. Oke, sambil menunggu. Oke, jadi anxiety ini ya, kegelisahan ini seringkali muncul. Ya, tapi Minggu Rinpoche telah menawarkan suatu teknik ya, meditasi nafas ini. Kenapa? Karena di saat kita berlatih seperti ini, ada kualitas yang namanya kesadaran. Ya, teman-teman harus ingat bahwa apapun yang kita gantungkan seringkali kita menggantungkan kebahagiaan kita di luar, ya kan? Misalnya teman dan lain-lain. Tapi permasalahannya adalah faktor eksternal akan selalu berubah, ya. Faktor eksternal akan selalu berubah, sehingga kita perlu pengaman, ya. Pengaman kita adalah kesadaran. Dengan kesadaran kita sadari A, sadari B, sadari C, sadari amarah, sadari pikiran, sadari suara, ya. Segala perubahan di luar bisa jadi pendukung ya meditasi kita. Saya lihat dulu ya, ada pertanyaan masuk. Apakah hitungan bisa diganti dengan kalimat positif? Misalkan puji Tuhan dan lain-lain. Oke, kalau misalnya dalam meditasi nafas, ya instruksinya itu kita akan menggunakan angka aja satu, karena kita tujuannya berhitung, ya sambil berhitung 1, 2 sampai 7, terus bisa diulang 1 sampai 7. Atau misalnya tanpa berhitung juga boleh. Tapi kalau tanpa berhitung, kita cukup sadari nafas. Ya, kalau misalnya yang puji Tuhan dan lain-lain, nanti di akhir, saya harap waktunya sempat, kita ada meditasi recitation, ya nanti kita akan bahas. Oke, kita akan bahas untuk kalimat bisa diulang-ulang, itu bisa. Untuk pertanyaan Robin, Pak Robin mau tanya pikiran yang kita... Ada pertanyaan masuk ya, direct ya, bentar-bentar. Mau tanya, pikiran yang kita anggap negatif kok semakin ditolak semakin muncul ya. Solusinya gimana? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya ada pikiran yang datang, instruksi saya tadi adalah tidak ditolak ya, tidak diikuti, tidak tidak juga dipertahankan. Jadi biarkan saja. Ya. Ketika ada sesuatu pikiran, tidak harus negatif. Jadi kan di sini pertanyaan pikiran yang kita anggap negatif. No. Jadi pikiran apapun yang muncul ketika kita tolak, mau negatif mau positif apapun kita tahan, tolak, tetap akan semakin muncul. Kenapa? Contohnya, Bocah juga sering memberikan contoh ya. Sekarang coba jangan pikirkan pizza. Jangan pikirkan pizza. Teman-teman, jangan pikirkan pizza, ada tomat di atas, ya.
ada daging dan lain-lainnya, jangan pikirkan. Tapi Anda kan pikirkan, betul nggak? Semakin ditolak, semakin dipikirkan. Padahal pizza bukan sesuatu yang negatif, ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah kita cukup sadari, tahu. Di dalam hari ini kita latihannya itu meditasi nafas. Jadi kalaupun ada pikiran apapun, pizza yang lewat, dibiarkan, biarkan, bukan ditolak. Tapi kita hanya perlu sadari nafas apa adanya. Ya, oke. Ini nanti kita ada waktu sering latihan, maka Anda akan ngerti ya. Walaupun pikiran itu berlalu lalang, tapi selama kita sadari nafas, it's okay. Ya, tidak ada yang salah dengan pikiran. Ya. Ada lagi yang bertanya, hitung nafasnya pas masuk satu, keluar dua, dan seterusnya kan ya? Atau nafas masuk keluar dihitung? Oh, nafas masuk, keluar satu, nafas masuk, keluar dua, ya, dan seterusnya. Maaf, bentar. Oke, fungsi menghitung sebenarnya ini adalah salah satu teknik aja, ya, salah satu teknik aja, biar kita juga menjadi lebih fokus, ya, fokus dan sadar. Oh, ternyata beneran nih saya lupa, saya terhanyut gitu. Seringkali kan kalau tanpa berhitung kita nggak tahu nih kita terhanyut. Dengan bantuan berhitung kita lebih mudah menyadari dan lebih tidak mudah terhanyut. Plus lagi kalau terhanyut lebih mudah sadar. Ya, saya lihat waktunya bentar. Oke, bentar. Halo Kak, sebenarnya meditasi bukan pengalaman pertama, karena sudah beberapa kali dibimbing dan juga berlatih sendiri. Seringnya kenapa tiap mulai menutup mata, bisa langsung emosional dan keluar air mata. Lalu biasanya detak jantung akan duk-duk-duk lebih kencang dari sebelumnya, lalu mulai ingusan dan lain-lain yang jadinya mengganggu. Lalu kalau misalnya awal badan merasa tegak, lalu mulai condong lalu membungkuk, apakah kita berusaha tegakkan lagi atau biarkan saja? Oke, kalau misalnya soal tubuh, kalau misalnya udah membungkuk, tegakkan lagi. Ya, ketika Anda sadar Anda condong membungkuk, itu sebenarnya ada kesadaran di sana. It's okay, kita tegak lagi. Ya, dan kalau misalnya mulai ada emosi dan lain-lainnya yang muncul, ya, it's okay. Anda tidak harus tutup mata, Anda boleh buka mata, ya. Apalagi kalau misalnya Anda setiap tutup mata pasti keluar air mata, langsung emosional. Mendingan Anda buka mata, ya, coba buka mata. Ya, dan it's okay bila ada rasa tidak nyaman di dada, atau rasa jantung agak berdetak kencang, it's okay. Tapi yang kita perlu sadari adalah nafas. Ya, latihan perlahan. Kalau misalnya emang itu mengganggu, kita bisa latihan dengan teknik lain. Ya, mungkin kalau misalnya udah pernah ikut Joy of Living sebelumnya akan tahu ya tekniknya itu banyak. Pertanyaan terakhir dulu ya. Bisakah untuk menghilangkan pikiran negatif diganti dengan berbicara dengan diri sendiri? Bisakah untuk menghilangkan pikiran negatif diganti dengan berbicara dengan diri sendiri? Oke, untuk latihan kita hari ini, kita meditasi samanta. Ya, kita tidak menganalisis, kita tidak mengejudge, ya, tidak memutus ini negatif, ini positif, ini netral, tidak. Yang kita sadari adalah nafas. Ada teknik lain, yaitu adalah meditasi pikiran. Yang disadari adalah pikiran. Well, tapi itu di lain waktu kita akan latih. Di sini pikiran apapun, ingat kembali, pikiran apapun yang berlalu lalang, kita tidak akan memutus itu negatif atau positif. Kita izinkan, kita welcome, ya. Tapi kita tidak terhanyut, melainkan fokus atau perhatian pada nafas. Kita lanjut dulu ya. Oke, waktunya cukup pendek ya, ternyata 1 jam ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah what's wrong with our comfort zone? Ya, sebenarnya tadi udah kita bahas, yaitu comfort zone-nya sendiri tidak ada masalah. Ya, kita bisa memiliki rasa suka atau tidak suka terhadap segala sesuatu, it's okay. Kita bisa ada nyaman dengan A, nyaman dengan B, orang ini, it's okay. Ya, itu udah ada habitual karmik ya, atau habitual yang sudah kita tanam ya untuk waktu yang cukup lama. Oke, permasalahannya adalah stuck. Atau mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, saya ini termasuk stuck atau enggak? Ada gak yang bingung? Coba. Ada gak yang bingung? Saya stuck bukan sih sama comfort zone saya? Gitu. Ada gak yang bingung? Mungkin dari tadi kayak, saya sendiri nggak tahu saya stuck atau enggak. Kalau ada mungkin boleh ketik.
bingung nggak? Saya ini stuck atau enggak? Gitu. Oke, bagi yang bingung, saya kasih tipsnya adalah ketika Anda kehilangan comfort zone dan Anda merasa gelisah, tidak nyaman, atau muncul emosi negatif seperti amarah dan lainnya, berarti Anda telah stuck. Ya, dalam arti seperti ini. Ya, masalahnya tidak ada di comfort zone, tapi masalahnya adalah kita melekat. Ya, kita menggenggam erat apa yang kita lekati itu. Comfort zone-nya nggak ada masalah. Ya, teman-teman Anda tidak salah. Ya, tidak ada masalah dengan suka tempat dingin, suka tempat panas, itu nggak masalah. Tapi ketika Anda kehilangan apa yang Anda genggam itu, bila Anda merasakan emosi negatif yang mengganggu ketentraman batin Anda, berarti Anda telah melekat. Ya, that's why Anda merasakan hal itu. Itu kenapa Rinpoche sering mengajarkan ya, agar kita tidak hanya meditasi secara formal seperti ini ya duduk, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Ya, saat kita lagi minum teh, minum jus, ya, minum boba, ya kita sadar. Dengan sadar kita minum, itu sebenarnya salah satu dengan begitu ya kita tidak mudah melekat. Karena kita ada kesadaran di sana. Ya, mungkin di lain waktu ya kita bisa bahas lebih dalam lagi mengenai teknik meditasi lain sebenarnya. Ya. Nah, kita kembali. Jadi masalahnya adalah kita terlalu melekat atau terlalu mencengkram. Ya, misalnya ada HP, ya. Saya bisa memiliki HP ini, maaf. Saya bisa memiliki HP ini sebenarnya hanya dengan memegang ringan. Memegang HP ini secara ringan. Well, tapi yang sering kali terjadi adalah kita memegang sesuatu dengan sangat erat, terlalu erat. Yang sebenarnya kita bisa memiliki sesuatu dengan lembut. Itu. Jadi ketika ini nggak ada, itu juga nggak apa-apa. Tapi seringkali yang terjadi adalah seakan ada yang menarik, seakan ada yang mengambil. Ya, cengkraman kita, kemelekatan kita terhadap sesuatu, objek tertentu, masing-masing berbeda. Ya, ada yang keluarga, teman, dan lainnya. Yang mana sebenarnya kita tahu suatu hari keluarga kita akan uh, hilang. Ya, setiap orang akan mengalami fase kematian misalnya. Kita tahu sebenarnya, ya, tapi kita tidak bisa menerima. Ya, nah proses ini adalah salah satu bukti bahwa kita menggenggam keras, menggenggam erat orang-orang, kondisi, dan lainnya. Ya, bagi teman-teman, jadi udah mulai disadari, oh, ternyata saya melekat terhadap A, B, C, it's okay, nggak masalah. Mulai sekarang kita bisa latihan. Ya. Nah, jadi ingin saya tekankan bahwa we need to practice meditation. Ya, kita perlu latihan meditasi. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau gelisah dong, tidak mau menderita. Ya, ketika Anda terganggu dari zona nyaman, Anda menderita dengan kegelisahan Anda. Ya, ketika Anda kadang-kadang kan kita merasa bahwa oh saya bahagia, sumber kebahagiaan saya adalah eh, bertemu dengan yang saya cintai. Tapi apakah Anda ready ketika orang yang Anda cintai itu pergi? Ya, dan saat itu ketika pergi, terus muncul kesedihan, amarah, ya, eh, sehingga di momen itu sebenarnya kita bisa mempraktekkan meditasi. Minggu Rinpoche mengatakan, so the best is transform, ya, problem becomes solution, suffering transform into happiness, poison transform into medicine. Ya, yang terbaik adalah kita bertransformasi. Minggu Rinpoche tidak pernah mengatakan untuk tolak, ikutin, nggak pernah kita bilang tolak masalah. Masalah akan selalu ada. Jangan menolak masalah. Masalah akan selalu ada.
Karena di kehidupan kita pasti ada up and down. Melainkan masalah, jadilah solusi. Ya, penderitaan pun akan bertransformasi jadi kebahagiaan. Dan di sini dikatakan poison transform into medicine. Racun bertransformasi menjadi obat. Ya, yang amarah, ya masalah-masalah di luar, ya kegelisahan, ya justru menjadi kita transform menjadi obat. Obat dalam arti adalah kita gunakan dalam praktik meditasi kita. Dan seiring berlatih, Anda akan sadari perubahan. Ya, you will. Anda pasti akan merasakan. Cuma emang kita perlu latihan bertahap. Ya, mungkin ada yang mau bertanya ya ini ya. Kak Ivan mungkin mau bertanya. Iya, eh, silakan. Ada raise hand ya, Ko Eripin. Ini saya unmute. Silakan. Oh, sebentar, saya bantu. Halo, Udah ya. Oh, ya sudah tuh. selamat Halo. malam. Iya. Iya, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan melalui Silakan, Pak. voice ya, Kak. Iya, yang pertama itu aku di sini ada dua pertanyaan, Kak. Yang pertama itu kalau misalkan kita dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, ketika ada Iya. ketika ada sesuatu yang ya mungkin notabene itu seperti mengancam kita gitu mungkin ya, atau ya ketika saat mungkin kita bisa sebutnya itu seperti ancaman gitu ya. Nah, ketika saat itu survival insting kita pasti akan bangkit dong. Dan bagaimana kita menyikapi ini dengan bijak? Karena eh, ya di banyak pertemuan sering disampaikan bahwa kita tetap bisa mengembangkan kesadaran, cinta kasih, dan kebijaksanaan, welas asih. Nah, bagaimana bisa mengembangkan keempat kualitas yang sudah terdapat di dalam diri kita di in case yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal gitu. Thank you. Itu yang pertama. Iya. Untuk ancamannya contohnya apa? Maksudnya ada misalnya bertemu dengan perampok seperti itu? Halo? Oh ya, oke, saya unmute ya. Bentar, bentar, bentar. Contohnya apakah seperti itu? Udah Halo, ya. bisa? Ya. Bisa jadi in case ada mungkin sesuatu yang kita curigai gitu ya. Ya Oke. mungkin gimana ya bahasa curigai ini mungkin kurang tepat ya. Tapi ya kita merasa kurang nyaman lah di di lingkungan kita pada saat itu gitu. Oke. Oke. Begitu. Kalau misalnya saya jawab dulu ya. Kalau misalnya emang berupa ancaman, tentu jawabannya mudah, kaburlah ya. Atau ya hadapilah sesuai dengan penanganan yang ada gitu. Kalau misalnya emang ada pencuri, ya jalankanlah sesuai prosedur, it's okay, nggak masalah ya. Jadi eh, bukan berarti kalau misalnya ada masalah kita meditasi ya terus gitu, ada perampok kita meditasi ya nggak gitu. Kita meditasi duduk apa ya enggak, kita jalankan sesuai sesuai yang seharusnya. Kita boleh kalau bisa kabur ya kita kabur, Ah, tangani aja nggak masalah. Yang kedua adalah oh iya, baik. misalnya dalam Kalau lingkup misalkan in case-nya gini, Kak. Sorry. ya. Kalau in case-nya kita ya kenyamanan kita kan mungkin bisa aja terusik ketika mungkin kita mungkin nggak selalu ya mungkin kasusnya pencuri gitu, tapi mungkin ketika kita Oke. di kehidupan bermasyarakat terus ada seseorang yang mungkin ya mungkin dia marah sama kita. Nah, biasanya kan survival instinct kita pasti ya kita ingin membela diri gitu kan. Mm. Gitu. Oke, kalau misalnya kita berada saya kasih contoh ya, misalnya dalam lingkungan yang tidak nyaman, misalnya kita merasa ada yang menggosipkan kita, misalnya, ya, menggosipkan kita.
Kalau emang hal itu adalah sesuatu yang cukup traumatis, ya cukup mengganggu kita, cukup membuat kita sangat gelisah, sehingga kita bisa cukup heboh, marah, memukul, ataupun lainnya, kita boleh menghindari dulu. Jadi kita tidak perlu langsung terburu-buru meditasi dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau emang mereka tidak ada harm, tidak menyebabkan harm, ya, tidak melukai kita, dan kita ingin berlatih saat itu, it's okay. Kita bisa menyadari nafas di saat itu bahkan. Ya, misalnya di dalam suatu kelas, anak-anak sedang bergosip di tempat lain, kita tidak suka dengan hal itu, ya, dan kita ingin berlatih, kita bisa menyadari nafas di momen itu. Atau bahkan kita bisa menyadari suara. It's okay. Tapi bila itu adalah hal yang cukup sangat traumatis ya, sangat membuat trauma bagi kita, kita boleh ganti tempat. Carilah tempat lain untuk meditasi dulu, it's okay. Ya, perlahan baru kita naikkan kapasitas sesuai dengan kapasitas kita. Sama halnya teman-teman kalau misal lagi meditasi, saat lagi meditasi duduk, ya, eh, ada yang namanya meditasi pikiran juga gitu. Ya, tapi mungkin kita akan bahas di lain waktu. Kita tidak akan terburu-buru menggunakan pikiran yang sangat mengganggu kita. Nah, kita bisa menggunakan dengan pikiran-pikiran yang ringan. Tapi next time baru kita bahas yang ini. Oke, Kak Ivan ada lagi? Ya, yang kedua mengenai labeling ya, up and down gitu. Ketika Oke. saat ini aku berlatih untuk tidak menjudge segala sesuatu gitu. Misalkan ya sesimpel ketika macet mungkin di jalan. Aku tidak memberikan Mm-mm. label ya kemacetan itu sebagai suatu masalah ya, atau Mm-mm. sesuatu yang buruk atau negatif gitu. Dan aku merasa latihan ini itu bisa membuat aku jauh lebih damai gitu. Jadi kalau misalkan di dalam Zen Buddhism itu ada non judgment gitu. Bagaimana Oke. tanggapan? Ya, it's good, nggak masalah. It's good. Jadi kalau misalnya dalam latihan ya selama kemacetan ya kita dalam joy of living level one kita tidak ada judgmental, kita cukup sadari. Ya kita bisa sadari saat kita menyetir dan lainnya. Tentu akan ada kedamaian di sana. Itu sebenarnya adalah hasil dari meditasi itu sendiri, yaitu calming the mind. Ya ada ketenangan di sana. Thank you ya Ko Ivan ya sharingnya ya Ko. Thank you. Oke, thank you juga pertanyaannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ada waktu sejenak ya. Sebenarnya saya mau sharing mengenai uh, reciting. Jadi meditasi recitation ya, pelafalan. Tadi kan juga ada yang mengenai puji Tuhan dan lain-lain ya. Instruksinya singkat ya. Yaitu kita bisa memilih memilih suatu kata, apapun kata itu. Kalau dalam Buddhis misalnya Om Mani Padme Hum ya, suatu mantra mulas asih. Atau misalnya di mungkin agama masing-masing, jikir dan lainnya itu juga silakan ya. Atau mau menggunakan kata-kata yang general, seperti misalnya cinta kasih, welas asih, ya, kasih sayang, kesadaran, it's okay. Dan yang perlu kita lakukan adalah dengan sadar melafalkan berulang kali. Cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Tapi tanpa bersuara dan mulut tidak bergerak. Di dalam hati, di dalam batin, lafalkan berulang kali. Kita ambil waktu sejenak aja ya teman-teman ya, kita latihan. Ya, tegakkan tulang belakang, rilekskan otot-otot di tubuh. Sadar namun tidak terhanyut. Oke, kita pilih kata yang ingin kita gunakan. Satu saja, tidak usah diubah-ubah, dan kita lafalkan dengan sadar.
pikiran apapun biarkan saja. Kita tetap melafalkan kata yang kita pilih dengan sadar. Oke, perlahan kita lepaskan perhatian kita dari pelafalan kita, kembali beristirahat apa adanya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf kelewat waktunya dikit. Ya, saya harap ini menjawab pertanyaan yang tadi ada bertanya ya, soal tadi ada yang bertanya ya di awal ya, mengenai pelafalan kalimat. Ya, Em, jadi kita memiliki kualitas awareness ini, mari kita latih ya. Mungkin nanti di lain waktu akan saya bahas lebih dalam lagi. Tadi ya mau bahas tentang meditasi emosi dan lainnya. Mungkin nanti ketika sesi lain ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Saya serahkan pada co-host ya, Ko Eripin ya. Terima kasih. Oke, kita tutup latihan hari ini dengan dedikasi penutup. Kita bacakan satu kali saja. Melalui kekuatan dari praktik berrealisasi ini, semoga penderitaan hibah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam semuanya. Terima kasih.